Halo teman-teman, kembali lagi bersama Master Fakri di channel YouTube Kotak Game. Kayaknya Asus sedang merefresh semua jajaran laptop Intel mereka dengan Alder Lake nih. Bahkan semuanya di-push dengan RAM DDR5 juga. Dan yang kali ini dapat giliran adalah Asus TUF F15 versi 2022 yang tampilannya bikin pangling daripada versi tahun sebelumnya. Ini dia barangnya. Laptop ini memiliki spek yang sudah mepet dengan ROG sih sebenarnya, yaitu dengan prosesor Intel Core i7 12650H dan RTX 3060 yang lengkapnya bisa kamu lihat di sini. Desainnya membawa perubahan yang cukup terasa, meski dengan garis desain yang masih mirip sebenarnya dengan versi tahun yang lalu, yang sudah pernah kita review juga, yang bisa kamu tonton terlebih dahulu dengan cara klik di kanan atas ya. Perbedaannya akan semakin terasa jika kita memegang laptop ini. Akibat coating dan penggunaan material aluminium yang semakin premium, mirip dengan pengalaman ketika memegang laptop ROG. Dari tampilan, kini TUF F15 datang dengan clean look yang simple, minimalis, bahkan penempatan logo pun sekarang terasa sangat low profile, kecil di sebelah kanan atas covernya. Ada dua pilihan warna yang tersedia, Moonlight White seperti yang unit yang sekarang kita review ini, dengan warna putih yang menyelimuti keseluruhan bagian luarnya. Sedangkan pada bagian dalamnya tetap berwarna gelap. Dan satu opsi lagi, yaitu Off Black dengan warna gelap pada keseluruhan bodinya dari cover sampai dalamnya juga. Laptop ini adalah laptop 15 inci tapi dengan bezel yang sangat tipis. Asus berusaha membuat dimensi laptop ini terasa laptop 13-14 inci. Sehingga penggunaan layout keyboard yang full size menjadikan space di kanan dan kiri keyboard terasa sangat tipis. Mepet banget dengan pinggiran laptopnya. Keyboard circlet-nya enak dipakai mengetik dengan backlight satu warna aja yang disertai 3 level kecerahan warna. Laptop ini punya bobot 2 kg dengan ketebalan 2,07 cm yang udah tipis banget untuk ukuran laptop gaming dengan performa tinggi guys. Touchpad-nya sudah cukup lega dengan penempatan yang tidak sejajar dengan spasi, tapi posisinya sudah sentral dengan sasis. Sebelah kanannya hanya ada satu USB Type-A, sedangkan di sebelah kiri ada satu DC-in, satu RJ45 LAN port, satu HDMI 2.0B, satu USB Type-C Thunderbolt 4 yang support DisplayPort, dan satu USB Type-C yang juga sudah support DisplayPort dan Power Delivery. Lalu ada satu USB Type-A, dan terakhir ada satu audio jack. Semuanya di sebelah kiri hampir ya. Laptop ini memang ditujukan untuk pasar gamer kompetitif. Dan SKU yang kita review ini adalah versi Full HD-nya dengan panel IPS berefresh rate 144 Hz. Panelnya sudah anti-glare display, ber-sRGB 62,5% yang memang sedikit terasa inferior ya jika kita bandingkan dengan lini ROG. Tapi disinilah perbedaan antara lini TUF dan ROG. Sehingga untuk pengguna yang memerlukan akurasi warna yang tinggi, tentu layar laptop ini akan terasa kurang. Layarnya sudah 3-side bezel-less. Pada bagian atasnya tetap hadir webcam internal dengan sedikit tonjolan untuk ruang modul webcamnya yang sudah dapat merekam di 720p atau HD. Seperti ini kualitas webcamnya. TUF F15 versi 2022 ini juga telah mendukung konektivitas ngebut, yaitu Wi-Fi 6 yang sudah sepaket dengan Bluetooth 5.2. Audionya dibekali stereo Smart M speaker yang didukung oleh teknologi Dolby Atmos dan disertifikasi Hi-Res Audio. Kualitas audionya udah enak separasinya, bassnya udah ada lah, meski tipis, dan karena penempatannya bottom firing, suaranya akan semakin lantang kalau diletakkan di atas meja dibanding kalau dipakai di pangkuan.
Seperti laptop TUF biasanya, laptop ini juga dilengkapi dengan Armoury Crate untuk melihat kondisi PC, mengubah pengaturan mode performa di mana profile turbo akan mengaktifkan GPU ke TJP 105 watt dan akses menuju max switch juga tersedia di sini yang dapat dipilih manual ataupun hybrid. Di atas kertas, sistem pendinginannya memiliki 5 heat pipes, 2 kipas arc flow, dan 4 exhaust untuk sirkulasi udara yang lebih baik. Laptop ini memiliki baterai yang besar, berkapasitas 76 watt-hours, yang diklaim dapat bertahan sekitar 7-8 jam jika dipakai untuk maraton nonton film. Charger brick bawaannya berkekuatan 200 watt, tapi karena laptop ini sudah dilengkapi port USB-C yang mendukung power delivery, kita juga bisa mengisi dayanya via USB-C 100 watt. Jika dirasa charger brick ini kebesaran untuk dibawa-bawa, tapi charger power delivery-nya beli sendiri ya. Perlu diketahui bahwa laptop ini sudah mendukung max switch, jadi pengguna bisa memaksimalkan penggunaan onboard GPU-nya untuk skenario yang memerlukan daya tahan baterai lebih lama. SKU laptop yang kami review ini menggunakan Intel Core i7 12650H dengan 10 cores dan 16 thread dengan konfigurasi 6 P-cores dan 4 E-cores yang memiliki boost clock di 4,7 GHz. Prosesor ini datang dengan Intel Ultra HD Graphics sebagai onboard GPU yang bisa digonta-ganti dengan GPU discrete-nya untuk menghemat daya melalui max switch. Chipset tersebut ditemani kartu grafis NVIDIA GeForce RTX 3060 laptop GPU, 6GB GDDR6, RAM DDR5 4800 MHz dengan konfigurasi 2x8GB yang dapat di-upgrade hingga 32GB. Storage SSD NVMe-nya berjalan di PCIe generasi ketiga, berkapasitas 1TB, dan masih diberikan satu buah slot lagi yang sebenarnya slot ini berjalan di PCIe generasi keempat. Jadi, jika ingin upgrade ke generasi keempat, udah bisa. Alasan kita dikasih SSD PCIe generasi ketiga, mungkin untuk memangkas harga jualnya, biar nggak kemahalan. Berikut adalah hasil pengetesan kecepatan storage SSD yang kami uji menggunakan Crystal Diskmark. SSD NVMe-nya memiliki kecepatan sequential read di 3,1 GB per second dan sequential write di 1,5 GB per second. Nggak pelan, tapi nggak spesial juga. Kami telah melakukan benchmark untuk mengetahui performa dari Asus TUF F15 2022 ini dengan 3D Mark Fire Strike, Time Spy, PC Mark 10, dan Super Position. Ini dia hasilnya. Dari hasil benchmark sintesis yang telah kami lakukan, angkanya khas Alder Lake. Single core-nya tinggi banget, dan multi-core-nya juga ikutan tinggi, kebantu jumlah core yang banyak banget dari seri generasi ke-12 ini. Kami juga melakukan tes konsistensi di Cinebench R15 sebanyak 10 kali untuk mengetahui seberapa konsisten laptop ini dapat mempertahankan performanya, dan ternyata angka yang didapatkan cukup konsisten. Hanya ada sedikit anomali pada percobaan ke-6 dan ke-7 di mode turbo, yang angkanya turun drastis. Mungkin suhunya cukup tinggi pada percobaan kali itu. Kami juga melakukan tes rendering 4K menggunakan template 4K yang sudah disiapkan dan berhasil mendapatkan waktu 6 menit 30 detik untuk yang menggunakan software only dan 4 menit 18 detik menggunakan CUDA cores dari GPU-nya. Untuk tes render Blender BMW-nya, CPU render dapat selesai di 3 menit 7 detik dan GPU render 17 detik aja. CUDA cores tampak sangat efektif pada skenario render 3D-nya. Tentu kita juga melakukan tes gaming. Untuk game e-sport seperti Valorant, Dota 2, laptop ini dengan mudah mendapatkan performa yang sangat baik. Bahkan di Valorant sudah tembus 300-an FPS. Tapi yang bisa disajikan ya cuma 144 FPS karena limitasi layar yang mencapai 144 Hz saja. Untuk game dengan ray tracing seperti Far Cry 6, Forza Horizon 5, dan Shadow of Tomb Raider, angka yang didapatkan sudah sangat oke, sudah di atas 60 FPS. Padahal ini setting ultra semua. Enak lah ya.
Melihat dari hasil benchmark sintesis dan gaming, tentu kita bisa sepakat kalau laptop ini memiliki performa yang kencang banget dan sudah ready untuk kebutuhan pekerjaan kreatif maupun gaming hardcore. Terus bagaimana dengan suhunya? Nah, suhunya untuk ukuran laptop gaming tipis dengan performa tinggi, laptop ini cukup baik dalam menahan panas. Peak suhu yang didapat ada di 85 derajat Celcius di turbo mode. Asus TUF Desk F15 versi terbaru ini tampaknya menyasar segmen orang-orang yang sebenarnya butuh performa tinggi, tapi masih tetap ingin kelihatan low profile dari desain yang kelihatan clean dan minimalis, tapi masih tetap keren. Posisi TUF Desk F15 yang semakin dekat dengan kualitas dari ROG juga adalah hal yang patut diapresiasi. Mulai dari build quality yang berstandar militer khas TUF dengan finishing yang premium banget. Dipegang aja kerasa mahal, tapi sebenarnya affordable. Kombinasi prosesor Intel Core i7 12650H dan Nvidia GeForce RTX 3060 juga solid banget di laptop ini. Performa adalah jualan utamanya pada seri yang ini. Sulit untuk mencari lawan yang setimpal kalau kita lihat dari semua keunggulan yang ditawarkan. Karena biasanya, seri budget pasti kurang di finishing atau materialnya. Tapi itu nggak terjadi pada laptop ini. Sedikit disayangkan adalah kualitas panel yang ditawarkan. sRGB-nya cuma 62,5%. Jadi kurang akurat buat yang pekerja kreatif yang butuh akurasi warna yang tinggi. Tapi kalau memang akurasi warnanya bukan jadi fokus utama, saran aja nih, seharusnya refresh rate-nya bisa di-push lagi lebih tinggi. Sehingga posisi laptop ini sebagai laptop gaming bisa jadi semakin mantap. Tapi 144 Hz udah standar lah ya, udah oke. Nah, jika kamu tertarik dengan laptop ini, untuk SKU yang kami review ini berada di harga Rp23.499.000 aja. Tapi, ada varian yang lebih terjangkau, dengan RTX 3050 Ti dan RAM 8GB di harga Rp20.999.000 aja. Oke, itulah review Asus TUF Desk F15 2022 dari Kotak Game. Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa komen dan subscribe channel YouTube Kotak Game ya. Kalau belum, ikutan juga giveaway-nya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.